Halo guys, welcome back lagi di Way Tutorial. Oke guys, kali ini gua pengen menjelaskan ya. Jadi di konten kali ini gue pengen menjelaskan 3 hal tentang YouTube. Pertama, yang akan kita bahas nanti itu syarat percapaian 1K sub dan 4000 jam tayang, yaitu termasuk dalam hal syarat kita bisa join di partner YouTube ya, atau channel kita dimonetisasi dan bisa mendapatkan iklan dan menghasilkan. Dan yang kedua yang akan kita bahas itu adalah pengajuan monetnya. Jadi setelah nanti kita udah dapat pencapaian syaratnya 1K sub dan 4000 jam tayang, kita harus mengajukan monet atau kita harus membuat channel kita itu tuh ditinjau, pengajuan peninjauan channel layak apa tidaknya nanti kita diterima di partner YouTube. Dan yang ketiga itu adalah hasil dari monet. Ini yang paling penting. Sebenarnya yang paling menarik ini yang ketiga ini sih, hasil dari monet nanti. Jadi kalian pasti penasaran di YouTube itu sebenarnya nanti kita ngasih hasilnya itu tuh seperti apa sih. Di sini saya akan bahas belang-belangan. Pokoknya terang-terangan kita bahas. Bagus-bagus, tidak-tidak, semua nanti ada on point-nya. So, langsung saja di pembahasan yang pertama. Poin yang pertama, syarat pencapaian. Saya rasa ini sudah banyak sekali yang paham ya, yang sudah tahu dengan syarat kita kalau nge-YouTube mau bisa sampai dapat iklan, mau bisa sampai ada penghasilan, itu berapa syaratnya. Yang jelas di sini gue cuman hanya akan merincikan secara singkat aja. YouTube memberikan kita syarat kalau mau bisa mendapatkan partnershipnya, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Apa itu 1000 subscriber? 1000 subscriber itu harus ada 1000 orang yang meng-subscribe channel kita. Dan 4000 jam tayang itu adalah 4000 jam tayang yang real, yang diputar per tayang sama penonton kita. Itu tidak termasuk dari kayak itu maksudnya termasuk yang tidak sub lah. Jadi kalau misalnya sub kita cuma 1000, jam tayang kita bisa lebih daripada itu, ya bisa aja orang yang nonton tapi nggak sub gitu, itu juga termasuk semua. Yang penting orang yang mengklik video kita ditonton, maka itu dihitung jam tayangnya. Dan untuk kesulitannya di perjuangan mencapai 1K sub sama 4000 jam tayang itu tergantung dari channel konten kalian. Maksudnya itu dari niche konten kalian itu tuh bersifat apa. Biasanya kalau saya lihat-lihat ya, konten-konten untuk channel-channel yang baru sekarang ini nih yang gampang viral itu tuh kayak konten-konten reaction, mukbang ya kan, street food, atau kayak komedi-komedi yang mungkin bisa memberikan orang hiburan. Itu yang agak sedikit cepat naik. Tapi kalau untuk kesulitannya, untuk yang memulainya itu dengan konten yang tidak tahu mesti dibawa kemana ini konten gua mesti harus konten apa, karena gua nggak punya keterampilan. Sebenarnya itu bukan masalah besar, cuman bagi dia itu kesulitan. Karena apa? Dia nggak tahu mau memulainya harus dari mana. Maka dari itu kita fokuskan dulu. Kita harus fokus. Gua bikin channel, gua pengen bikin konten apa? Misalnya gue lihat kayaknya enak nih game ini gitu. Bagaimana kalau kita ngebuat review game di Play Store? Memang sih udah banyak banget, tapi kalian jangan berkecil hati guys. Rezeki sudah ada yang ngatur. Jadi kalian cuman cukup fokus konsisten untuk ngebuat konten itu menarik. Itu aja yang perlu kalian gali ya. Jadi apa yang belum pernah kalian lakukan, coba pelajari. Bingung gimana cara ngedit, bingung bagaimana cara memulainya, silakan kalian search di YouTube, banyak banget cara ngedit game, pakai aplikasi apa, cara untuk kayak ngomong, ada lain-lainnya banyak banget ya. Jadi kalian butuh learn di sini, belajar untuk bisa menjalankan misi yang kalian mau jalankan ya. Sehingga nanti kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya. Walaupun mungkin nanti hasilnya nggak maksimal, tapi setidaknya kalian sudah berusaha guys. Ingat itu. Nah, kalau untuk 1K sub dan 4000 jam tayang, susahnya udah kita bahas. Senengnya, kalau untuk senengnya yang seperti gue bilang tadi, kita nggak tahu nih guys, tanpa sengaja kita ngebuat sebuah konten, konten asal-asalan, tapi lucu di dalam tuh. Ada segi yang mungkin keywordnya tepat
banyak pencarian atau apa gitu, tiba-tiba langsung diangkat sampai jutaan penonton. Itu namanya rezeki juga guys, cuman kita harus berusaha. Nah, setelah kita ketemu video yang sudah meledak, maka pertahankan niche dari video seperti itu. Selanjutnya kita susunlah konten yang mirip sekali dengan yang meledak itu. Maka kalian akan mendapatkan tipe yang kalian cari gitu. Tipe apa yang cocok dengan channel saya, itu yang kalian ikutin. Oke. Next, kita akan lanjutin yang poin kedua, pengajuan monetisasi. Ini berhubungan dengan poin 1, karena setelah kalian mencapai syarat 1K sub dan 4000 jam tayang, kalian akan langsung mendapatkan pengajuan. Kalian boleh mengajukan channel kalian untuk ditinjau. Nah, setelah kalian ajukan, itu untuk ajukan gimana caranya? Mungkin kalian bisa ngecek di YouTube juga, search di YouTube, karena kalau aku bikin tutorialnya itu sudah terlampau berserak ya di YouTube ya. Kalian bisa cek aja di YouTube. Di sini gue cuma bahas yang penting-penting aja. Cara pengajuannya itu biasa dekat bar monetisasi. Kalian bisa cek di situ, terus kalian bisa ajukan sekarang. Nanti pas pengajuan kalian harus melengkapi beberapa syarat dari YouTube. Ada 3 biasanya itu. Channel sudah dikaitkan 2 langkah ya, itu pengaman 2 langkah. Terus juga harus punya akun AdSense. Akun AdSense nggak susah buatnya, gampang aja guys. Yang penting email yang kalian buat untuk YouTube itu yang kalian jadikan AdSense, itu lebih mudahnya. Tapi kalau kalian punya AdSense lain yang sudah aktif, silakan kaitkan. Kaitkannya pun tuh nggak susah banget ya. Kalian bisa cari tutorialnya di YouTube. Nah, yang ketiga itu tuh nanti kalian akan disuruh tunggu ya, paling nanti kalau sudah diterima itu biasanya ada email yang langsung ke emailnya kalian bahwa kalian diterima di partner YouTube. Dan otomatis setelah kalian diterima itu nanti otomatis semua video kita di studio YouTube, di aplikasi handphone ataupun di web itu langsung ada dolar hijau. Biasanya kalau kita sudah ngajukan itu otomatis itu akan muncul dolar ya di samping bola dunia itu. Di samping itu ada dolar tapi masih abu-abu kayak samar gitu. Nah, itu belum ya, itu belum. Nanti kalau udah diterima dia akan menjadi warna hijau. Nah, jadi warnanya ada hijau, ada merah, ada kuning, ada abu-abu. Kuning itu biasa klaim hak cipta tapi tidak mempengaruhi. Yang kedua itu ada merah. Merah itu sudah klaim hak cipta dan itu tidak video kita itu tidak akan mendapatkan iklan sama sekali, penghasilan ya, tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian dapat klaim hak cipta, kalian harus cek di YouTube Studio website untuk melihat apa yang diklaim dan di mana salahnya. Itu bisa kalian edit balik, kalian bisa sembuhkan total sehingga video itu tuh dolarnya hijau kembali ya. Oke. Yang ketiga kita akan bahas guys. Nah, hasil dari YouTube. Ini dilematik banget sebenarnya. Untuk hasil dari YouTube ini, jadi poin 1, poin 2 akan nyambung di poin 3. Karena apa? Perjuangan kalian, perjuangan poin 1 yang mencapai 1K sampai 4000 itu anggaplah, ini gue bicara yang paling long term dulu ya. Perjuangan yang panjang, bisa makan waktu mungkin kadang sampai 1 tahun, ada yang nyampe 1 tahun ngebuat channelnya baru monetisasi. Selama perjuangan 1 tahun itu mungkin udah hampir ratusan video yang diupload dan baru mencapai 1000 sub dan 4000 jam tayang. Setelah itu setahun kalian sudah menunggu dan akhirnya kalian semangat untuk mengajukan monet. Oke, kalian ajukan monet. Tunggu, prosesnya bisa makan sampai waktu bisa jadi 1 tahun juga tuh. Ya, serius. Ada yang pengajuan monet, pengajuannya berulang-ulang kali karena gini guys. Pengajuan monet itu tuh saya lupa kasih tahu tadi. Syaratnya kalian tidak boleh ada video satupun yang kena teguran komunitas dari YouTube. Ya, dalam arti kata tidak boleh ada yang kena take down. Tidak boleh ada yang kena klaim hak cipta. Kalau ada langsung cepat perbaiki dulu. Jadi sebelum kalian mengajukan monet, kalian harus yakinkan 100% semua video kalian itu tuh tidak ada yang melanggar aturan YouTube. Dari take down, teguran pertama, kedua, ketiga itu nggak boleh guys, nggak boleh ada ya. Jadi
Setelah itu semua kalian pastikan done, udah oke, clear, kalian ajukan monet. Nah, nanti setelah diterima, anggaplah cepat. Kalau pengalaman saya nih guys, YouTube saya itu tuh pengajuannya hari ini, lusa udah diterima. Karena channel gue bersih, nggak ada kena teguran apapun. Terus juga view-nya bagus. Gue buat channel gue yang pertama, ini cerita sedikit masuk ke pengalaman saya. Channel gue yang pertama saya mulainya dari 2019. Itu perjuangan saya selama setengah tahun, itu baru di pengajuan. Setelah pengajuan, pengajuan langsung diterima 2 hari langsung diterima dan ada iklan. Terus bahagia dong, ya kan. Nah, saya buat lagi channel satu lagi guys. Saya buat channel satu lagi itu hanya dalam waktu seminggu. Channel baru kosong, langsung ada seminggu udah langsung monet, langsung diterima, dan langsung ada dolar. Cakep nggak? Karena kita punya channel besar guys. Jadi kalau kita sudah punya channel besar satu, kita mau ganding channel kecil tuh gampang banget. Jadi untuk naikinnya nggak susah-susah lagi. Makanya kalau kalian punya channel gede, kalian mau buat channel satu lagi, kalian tumpang. Jadikan channel besar kalian ini media untuk mempromosikan channel kalian yang baru. Itu akan cepat banget naiknya ya, grow up-nya cepat. Nah, setelah ini kita balik lagi ke standar bahasan. Poin ketiga, setelah kalian monet, diterima, kalian harus mencapai dulu $10 di monetisasi pertama. Untuk nanti syarat untuk kayak mengklaim lah, maksudnya itu syarat utama setelah kalian mau terima gaji dari YouTube. Jadi harus ada $10 dulu biasanya. $10 dulu itu biasanya baru bisa diajuin. Biasanya seperti diajuin terus nanti diterima. Nah, $10 ini harusnya nggak susah kalau misalnya kalian sudah punya viewer ya. Cukup paling cuma 5 sampai 10 video kalian udah bisa kejar itu $10. Nanti pengaitan AdSense itu akan diminta. Untuk pengaitan AdSense ini kalian cek aja ya, untuk masukin rekening maksudnya. Untuk masukin nomor rekening ke dalam akun AdSense itu biasanya akan dimintai verifikasi. Pihak AdSense akan mengirimkan sejumlah uang, itu biasanya digitnya dari Rp100 sampai Rp999. Nah, dari Rp100 sampai Rp99 itu tuh ya mereka merandom sendiri mengirim ke rekening kalian, memastikan bahwa itu adalah akun rekening kamu. Dan setelah kamu dapetin nominal angka yang mereka kirim, kalian tinggal masukin verifikasi, tuk, down, dah. Sekarang AdSense kamu udah beres dan tinggal nerima gaji dari YouTube. Nah, sekarang masalahnya YouTube itu tuh punya angka minimal yang boleh kalian cairkan, yaitu 1.300.000. Jadi selama kalian tidak mencapai 1.300.000 dari hasil semua video yang kalian buat itu kalian nggak akan bisa cair. Itu nggak akan dikirim ke rekening kamu sebelum mencapai 1.300.000. Batas maksimumnya ya, maksimum lah, batasnya tuh nggak ada batasnya, berapapun 1M pun dia tetap bayar gitu kan. Cuman untuk minimum kalian bisa cairkan itu tuh 1,3. Jadi di sini problemnya adalah YouTuber yang sudah menunggu sekian lama bisa dapat iklan, tapi sebenarnya disitulah mereka baru memulai perjuangan mereka untuk menghasilkan uang di YouTube. Jadi selama dari pertama bikin YouTube sampai dia dimonet itu belum. Kalian baru kayak melangkah ke pintunya, mau dibuka gitu. Nah, pada saat kalian sudah dapat monet, kalian baru buka pintu, masuk. Dah, di dalam itu, gerutlah kalian. Maksudnya carilah semua hasil yang bisa menghasilkan uang, yang bisa menghasilkan penonton banyak. Makin banyak penonton, makin banyak hasilnya. Biasanya perhitungan YouTube itu 1.000 mata itu $1. Jadi 1.000 view itu dihargain $1. Tapi semua tergantung dari lamanya orang nonton. Jadi ada kayak durasi tayang, tonton rata-rata. Jadi satu video itu ditonton rata-rata berapa menit gitu kan. Nggak semua orang nonton video kamu tuh sampai habis gitu.
ada yang main skip, ada yang cuma nonton di tengah ada tuh keluar gitu ya. Jadi itu semua diperhitungkan guys. Untuk masalah hitungan konkretnya, satu video itu tuh memang nggak ada kalkulasinya untuk kita gitu. Kalau di YouTube ada, tapi gue nggak tahu gimana cara ngitungnya. Oke, jadi poin 1, kedua, ketiga sudah kita bahas. So, apa yang harus kalian lakukan setelah kalian tahu 3 syarat itu, poin itu? Yang harus kalian lakukan adalah konsisten. Ya, setelah kalian tahu sulit dan mudahnya atau senangnya di YouTube, kalian harus membuat mental kalian itu siap dulu. Karena banyak yang saya lihat, dia membuat YouTube dengan susah payah dari awal, sudah mengorbankan banyak waktu, sudah mengorbankan banyak materi, ya kan, sehingga bisa membuat konten yang bagus. Pada akhirnya, setelah mereka mengetahui hasilnya, mereka jadi kayak kehilangan semangat, dan akhirnya ditinggalkan gitu aja. Banyak sekali guys, channel-channel yang dulunya bagus sekarang tuh drop gitu langsung. Itu karena banyak sekali faktornya. Banyak sekali. Contoh yang tadi gue sebut. Dan yang kedua, mungkin dulu dia bikin konten banyak yang nonton, tapi karena banyaknya saingan dan dia sudah mulai kayak dia sudah kayak lupa dengan misinya di awal. Akhirnya dia terlampau larut ke dalam kesenangan dia. Akhirnya konten yang dia buat itu tuh sudah keluar daripada niche yang pertama dia buat gitu. Jadi penonton itu tuh merasa kayak ini orang udah nggak asik gitu. Udah nggak asik ya, akhirnya ditinggal sama penonton. Walau mereka nggak unsub, tapi kan kita kayak merasa kok subscriber gue 100.000 yang nonton video gue 1.000, 2.000, apa itu nggak kena mental? Kena. Kenapa? Kita mengalami penurunan traffic. Kalau rata saja nggak apa-apa. Ini kalau langsung dari gitu, langsung turun gitu, itu jantung bisa copot, cok. Walaupun sebenarnya kalau dihitung-hitung, kita kerja di YouTube itu tuh kalau cuma hanya bermodalkan sedikit dan hasilnya banyak, itu tuh kayak bonus gitu loh. Walaupun di dalam tuh ada perjuangannya. Beda dengan orang yang memang nge-YouTube itu dengan visi yang profesional, yang misinya profesional, yang memang sudah pakai tim, itu beda lagi. Itu memang yang dikejar adalah hasil. Tapi kalau kita kayak gini nih, kita memang harus bergantung ke hoki dan usaha. Itu yang paling penting ya. Jadi buat teman-teman yang baru memulai YouTube, semangat aja terus. Dan jika kalian temukan video gue ini, semoga aja dengan penjelasan gue 3 poin itu, kalian bisa grow up, kalian bisa menggali lagi semua potensi dari kalian untuk ngebuat konten yang bagus, menghibur, dan akhirnya kalian berhasil dan merasakan wanginya AdSense. Oke, jadi cukup sampai di sini aja. Nanti untuk next konten mungkin saya akan lihat apa kira-kira yang harus gue buat, apa yang kira-kira gue buat videonya untuk biar teman-teman bisa sedikit terbantu untuk yang baru mulai ya. Oke, saya WN pamit. Sampai jumpa lagi.